Kapal Basarnas meledak di perairan Tidore, 3 anggota SAR gabungan gugur. LPG 3 kg tak lagi dijual eceran, pangkalan gas diserbu warga. Prabowo sidak makan bergizi gratis di Jakarta Timur. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan copot pejabat imigrasi Soekarno-Hatta karena peras warga negara Cina. Heboh dolar mendadak anjlok Rp8.170 di Google. 2 polisi peras pelajar di Semarang. Kabar duka, artis Meteor Garden Barbie meninggal dunia. Bersama saya Muhammad Soekardi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kapal milik Basarnas Ternate Maluku Utara meledak di perairan Oba Tengah, Kota Tidore, Minggu pukul 23.40 waktu Indonesia Timur. Kejadian ini mengakibatkan 3 personel SAR gabungan gugur, 5 orang penumpang luka-luka, dan 1 orang dinyatakan hilang. Meledaknya kapal milik Basarnas Ternate berawal saat tim SAR gabungan mencari 2 nelayan yang dikabarkan hilang di perairan Gane Barat. Tiba-tiba kapal mati mesin dan meledak di perairan Oba Tengah. 3 anggota Basarnas yang meninggal yakni anggota Ditpol Airut Polda Malut bernama Barada Mardi Majid dengan 2 personil Basarnas bernama Rizky Esa dan Fadli Umagapi. Sementara 7 korban lainnya selamat dan mengalami luka. Mereka kini menjalani perawatan di RSUD Hasan Busuri dan RS Bayangkara. Selain itu, seorang jurnalis televisi swasta, Syahril Helmi, yang ikut dalam pencarian dinyatakan hilang. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara, Kombes Pol Azari Juanda mengatakan ketiga anggotanya yang menjadi korban dalam misi kemanusiaan ini sudah dievakuasi ke Ternate dengan menggunakan kapal cepat milik Pol Airut Polda Maluku Utara. Warga menyerbu pangkalan gas setelah pemerintah resmi melarang gas LPG 3 kg dijual di pengecer. Sebagian warga mengeluhkan sulit mendapatkan gas melon. Salah satu pemilik pangkalan gas di wilayah Sukmajaya Depok, Vita, mengatakan sejak Februari pangkalan resmi tidak diperbolehkan menyuplai gas ke warung kelontong. Alhasil warga harus membeli tabung gas 3 kg di pangkalan dengan menggunakan KTP agar tepat sasaran. Vita hanya memiliki stok gas 3 kg sebanyak 70 tabung. Namun hanya dalam waktu 30 menit semuanya ludes terjual. Harga gas bersubsidi itu dibanderol Rp19.000. Sementara salah seorang warga, Sofi, mengatakan dirinya kesulitan memperoleh gas melon sejak Sabtu. Pasalnya seluruh warung kelontong tidak lagi menjualnya. Kalaupun masih ada, harganya lebih mahal. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan LPG 3 kg merupakan subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Dengan tidak dijual secara eceran, dia berharap penerima subsidi bisa lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga bertujuan mencegah dominasi pengecer, serta menjaga harga eceran tertinggi dan kuota LPG. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak program makan bergizi gratis di Pulau Gadung, Jakarta Timur hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sidak dilakukan di 2 sekolah, yaitu SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02. Diketahui program makan bergizi gratis kepada para pelajar resmi berjalan pada 6 Januari 2025. Pada tahap pertama, program ini menyasar 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak yang belum menerima program tersebut dari pemerintah. Prabowo berjanji di akhir tahun 2025, program makan bergizi gratis akan dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Pemerintah juga berencana menambah anggaran untuk program makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana sebesar Rp100 triliun sesuai permintaan Badan Gizi Nasional. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mencopot sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Pencopotan ini imbas dugaan pemerasan terhadap warga negara Cina. Agus menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan. Para pejabat imigrasi yang dicopot selanjutnya diperiksa secara internal. Meski sudah ada pengembalian uang yang diperas, para pejabat Kementerian IMIPAS yang terlibat akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. Mereka akan diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya.
Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina yang menyampaikan pujian kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan warganya. Dalam surat yang telah beredar di media sosial, disebutkan warga negara Cina diperas di Bandara Soekarno-Hatta antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedubes Cina turut melampirkan 44 kasus pemerasan yang telah diselesaikan. Uang hasil pemerasan senilai lebih dari 32 juta sudah dikembalikan kepada 60 warga Cina yang menjadi korban. Masyarakat dihebohkan dengan nilai tukar rupiah yang ditampilkan laman Google yang tiba-tiba menjadi 8.170 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan pantauan, rupiah berada di level 8.170 rupiah per dolar Amerika Serikat. Padahal sebelumnya tercatat 16.304 rupiah berdasarkan data Bloomberg. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso memastikan nilai tukar rupiah yang menjadi 8.170 rupiah per dolar Amerika Serikat sebagai kesalahan pihak Google. BI pun langsung mengonfirmasi ke Google penyebab rupiah tiba-tiba di bawah 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Google Indonesia dalam keterangan resminya mengakui adanya kesalahan informasi yang memengaruhi nilai tukar rupiah di Google Search. Google menyebut data konversi mata uang tersebut bersumber dari pihak ketiga. Setelah mengetahui ketidakakuratan itu, Google menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin. Dua oknum polisi memeras sepasang pelajar senilai 2,5 juta rupiah di Semarang. Polrestabes Semarang telah menetapkan keduanya sebagai tersangka. Kedua oknum polisi tersebut yakni Aibtu Kusno, 46 tahun, anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarang, dan Aibda Roy Legowo, 38 tahun, anggota Samapta Polsek Tembalang. Selain keduanya, seorang warga sipil berinisial S, 45 tahun, warga Tembalang, Kota Semarang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Syahdudi mengatakan mereka terbukti memeras sepasang pelajar yang sedang menghabiskan malam di dekat kawasan Pantai Marina, Kota Semarang. Kedua polisi itu terbukti melanggar kode etik profesi Polri dan saat ini berstatus tahanan Bitpropam. Selain sanksi etik, keduanya juga dikenakan pasal 368 KUHP terkait pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ancaman hukuman ini berpotensi membuat keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kasus pemerasan ini diketahui terjadi saat Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo sedang tidak berdinas. Keduanya bersama seorang warga sipil hendak makan malam di kawasan Pantai Marina. Mereka melihat sepasang pelajar dalam mobil di tepi jalan, kemudian menghampirinya. Mereka menuding sejoli itu melakukan tindak pidana karena sedang berduaan, lalu meminta uang agar keduanya tidak diproses hukum. Korban yang ketakutan kemudian memberikan uang 2,5 juta rupiah di ATM sebuah minimarket. Saat itulah korban berteriak sehingga memancing warga mengepung pelaku. Dua polisi itu pun menunjukkan kartu anggotanya. Kabar duka datang dari dunia hiburan. Artis Taiwan Barbie Hsu yang dikenal bermain sebagai Shanchai di drama Meteor Garden meninggal dunia di usia 48 tahun. Kabar duka dikonfirmasi oleh saudaranya Di Hsu hari ini 3 Februari 2025. Barbie Hsu meninggal dunia akibat sakit pneumonia setelah tertular influenza selama liburan Imlek. Dikutip dari Fokus Taiwan, Barbie Hsu sakit saat berlibur bersama seluruh keluarganya di Jepang. Barbie Hsu meninggalkan suaminya yang berkebangsaan Korea Selatan yaitu Lee Jae-kyu. Dia juga meninggalkan seorang putri berusia 10 tahun dan putra 8 tahun dari mantan suaminya, seorang pengusaha Cina. Selain Meteor Garden, Barbie Hsu juga pernah membintangi drama Mars dan Summer's Desire sebelum hiatus dan fokus pada kehidupan pribadi sejak 2012. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.